Gimana kabarmu penginjilan? Kabar baik. Kabar baik. Iya. Bagaimana sudah berapa jemaat-jemaat yang sudah dikembalikan ke jalan yang lurus? Sudah banyak lah. Tapi kenapa sedikit sekali saya lihat di gereja itu, Mikan? Aku sedikit. Karena jauh-jauh mereka. Oh, jauh-jauh ya? Iya, kalau dekat udah bergabung dengan di gereja saya. Karena Kau mereka kenapa jauh-jauh. punya flu, batuk? Kok suaranya agak lainnya? Minum obat kalau gitu. Tapi bagus gini kan suaraku. Iya, intinya kamu itu semua bagus, cuma satu yang kurang bagus. Bisa asyhadu. Kamu aja lah yang dibaptis kuasa dua. Banyak loh kawan-kawan saya DM sama saya begini. Bang Loding, itu kan Mikana Islam kan? Islam, mereka pikir kamu Islam loh. Ya itulah akibat mereka nggak belajar. Nggak belajar sih. Karena memang di dalam Bible itu bisa berkerudung. Mereka diwajibkan untuk berkerudung. Iya betul. Makanya diciptakan lagu itu kan, di balik kerudung wajahmu mana kerudungmu? Aku nggak aku cuma jalan-jalan aja. Jadi begini Mikana ya, ini tema saya, ini kan saya pertanyaan. Di sini kan saya ikut statement Edi saja, Yesus punya Tuhan. Ya buat tungtung lah kan, kau kan tahu kan. Bagaimana? Sebentar. Bagaimana pendapat kamu tentang Edis itu? Coba saya dengar, saya lihat titik kamu itu. Tapi dia itu gimana dia itu? Edis? Bukan Tritunggal ternyata. Dia apa? Coba ini berita hangat loh. Silakan. Soalnya tadi aku lihat di roomnya si sang debaters kan, si Nandar naik. Nah si Nandar putar klip video bahwa si Edis bilang gini. Tritunggal itu buang aja kotong sampah katanya gitu. Nah itu semalam kan saya nonton dia sama RK. Kalau itu saya dukung dia. Kalau dia bilang gitu. Dia mengatakan kan dia ini kan bertentangan begini. Dia bertentangan begini Mikan. Iya. Dia sama RK, dia sama Elia, dia sama siapa lagi ya? RK, Elia sama Pak Bombom. Kenapa mereka bertentangan begitu ya? Coba penjelasan dari kamu dulu. Tapi bentar dulu, kenapa sih judul di caption itu harus kayak gini gitu? Kenapa enggak kebikin Allah adalah Tuhan gitu? Kenapa nih? Muhammad ini Yesus punya Nabi. Tuhan menurut Edi. Iya, kenapa kamu itu harus ngomongin agama orang? Ya kan begini Mikana, kan dia itu kan menceritakan Yesus punya Tuhan. Allah adalah milik kami gitu ya kan, karena orang Kristen juga kan sembah Allah. Jadi teman-teman, ini Mikana salah satu debaters dari Kristen yang sepakat juga bahwa kata Allah itu harus hapus, istilah-istilah Islam harus hapus di dalam Bible. Ini salah satu Mikana ini dia ya. Dan makanya saya itu jarang diskusi sama dia kan, begitu. Saya jarang diskusi sama dia, soalnya saya ini kan barbar. Kan kemarin saya si Meme itu nangis, apalagi Mikana. Siapa nangis? Si Meme, ada itu Kristen perempuan, karena tidak belajar Bible, ya dikasih lah Amsal 7:18, langsung nangis dia. Tapi gini loh. Kebetulan kau di sini Mikana. Saya pengen tanya sama kamu, kenapa sekarang debaters Kristen ini berkelahi ya? Padahal itu kan satu Tuhan, satu kitab, satu ajaran. Apakah pemahaman berbeda-beda atau gimana itu? Coba pencerahan dari kamu. Iya, jadi memang kekristenan ini atau kitab suci dari Israel ini menarik untuk dibicarakan, gitu ya kan? Memang itu fakta. Makanya sampai di roomnya si Pastor Loding, judulnya yang seperti ini, bukan judul tentang agamanya kan. Jadi gini saudaraku, aku juga pernah bertanya seperti itu. Karena aku ini berpikir kritis. Aku tuh suka bertanya kenapa kan gitu. Saya juga bertanya dulu kan, kenapa ya? Itu dulu sebelum saya jadi apologet pun dan setelah apologet, saya bertanya gini, kenapa ya Kristen ini terpecah belah, banyak denom, ribuan denom ya, saling membidatkan, saling menyesatkan
Bukan gitu. Sekarang saya dapat jawaban. Jadi dulu itu saya banyak pertanyaan. Juga saya lihat ada orang apologet gitu kan. Bawa firman setiap hari. Bawa firman setiap hari. Tapi dia bisa tidur sama yang bukan pasangannya. Ya kan? Saya tanya dalam hati, loh kenapa ya? Karena gini Bang. Aku bukannya munafik sok suci, enggak. Kalau masalah kelakuan, sebelum saya menjadi apologet, sebelum saya mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus, dulu kelakuan saya juga ini istilahnya gelap gitu. Saya itu dulu sama kita. senggol dikit, Sama kita. Gitu kan. Iya, Pokoknya sama. kelakuan pokoknya saya paling nggak bisa disenggol ya kan. Tetapi setelah saya baca Alkitab terjemahan LAI berulang-ulang, saya memang disentuh ya kan. Sehingga saya untuk berperilaku berkarakter yang baik itu harus kan gitu. Makanya ketika saya memberitakan Injil, saya berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Walaupun hasil sekecil pun, ya kan. Kadang kan kita di rumah ini atau di mana kita bisa melakukan hal tersembunyi tanpa orang lihat kan gitu. Hal tersembunyi pun kita nggak boleh lakukan. Tapi saya memperhatikan kelakuan orang lain kan. Ada yang katanya sampai tidur sama yang bukan pasangannya. Tapi setiap hari dia bawa firman gitu kan. Terus juga ada yang mengaku-ngaku pastor, tapi ucapannya itu semua kata-kata yang vulgar, nggak pantas gitu diucapkan seperti itu gitu. Terus juga kenapa Kristen ini terpecah belah dari banyak denom, saling membidatkan, saling menyesatkan. Dulu juga waktu saya memberitakan Injil awal-awal, saya pikirkan, wah semua Kristen akan support saya. Memang awal-awal waktu saya Tritunggal, semua support saya gitu. Tapi ketika saya bilang Yesus adalah Bapa, langsung saya dibilang bidat. Wih, kasarnya minta ampun ucapan mereka, mengerikan sekali. Itu saya sepakat itu. Tidak ada ajaran kasih yang keluar dari mulut mereka. Betul, gampang menghakimi orang itu. Itu yang betul sekali. Itu saya alami, saya jujur. Dan aku selama memberitakan Injil, yang membuat saya nangis itu adalah semua orang Kristen, apalagi dari Tritunggal. Mereka yang membuat saya sering nangis. Tritunggal. Iya, betul. Jadi gini saudaraku, pertanyaan saya itu terjawab sekarang. Kenapa seperti itu? Semua karena yang pertama itu karena mereka tidak kembali menyerukan, memuji, memuliakan nama yang benar, yaitu Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, Elohim yang benar. Tapi mereka memuja-muja ilah bangsa-bangsa, termasuk memuja Tuhannya Islam akibat terjemahan LAI. Dan kedua, mereka memuja-muja nama Helenisasi buatan Romawi Yunani yang tidak pernah dinyatakan oleh Bapa. Itulah kenapa saudaraku. Jadi kalau semua Kristen kembali ke pola Ibrani, memanggil Elohim yang benar yang namanya Yahweh. Dia percaya Yahweh itu adalah Yeshua HaMashiach atau bukan, tetapi dia panggil Yeshua HaMashiach sang juru selamat. Pasti nggak ada berantem. Saya itu dengan mesianik yang lain, loading. Saya sama dia mungkin ada beberapa pemahaman. Dia percaya ya Yahweh itu dia mengutus anaknya ke dunia, atau Yeshua HaMashiach itu adalah Yahweh itu sendiri atau bukan, tetapi Yahweh adalah Yesus adalah sang juru selamat. Tetapi dia kembali ke pola Ibrani, nggak ada berantem. Makanya aku sama mesianik yang lain yang sudah memanggil nama yang benar, kami nggak ada berantem, kami saling support. Betul. Kami saling support. Iya, aku sama si Yoelit Yohanan itu, aku beda gereja sama dia, tapi kami saling support. Iya, bagus. Pak Yohanan itu baik orangnya itu. Dia dari saya lihat dia punya wajah itu memang kelihatan seperti rambut, tapi hati Hello Kitty itu. Iya, karena Tuhannya udah sama-sama Yahweh, Elohim. Tapi kalau Tritunggal berbeda Tritunggal Iya, karena pokoknya gini, cuma teman-teman, kalian Kristen ini dengar ya. Selama kalian masih mengikuti pola Arab dan pola Yunani, selama itu pula Kristen akan tetap terpecah belah, saling membidatkan, saling menyesatkan. Tapi kalau kembali ke pola Ibrani, semua akan bersatu dan akan Tuhan Yesus masih akan datang. Ini saya sepakat. Coba, John, tunjukkan pesonamu, John. Silakan. Jangan kau bersembunyi di balik Tritunggalmu, John. Ini kawan saya lama juga, John ini. Dia orangnya asik. Dia mau belajar juga, John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Cuma biasa, karena John ini dia kalau berbicara itu terkadang seperti mobil Fuso. Mobil Fuso yang remnya blong. Silakan, Bang John. Silakan. Bagaimana pendapat Anda tentang Tritunggal? Silakan. Kita edukasi ya. Kita edukasi, dia tidak pernah menghujat, dia orangnya baik, mau belajar dia ini. Kawan saya diskusi ini. Cuma agak ngeyel sedikit.
Silakan. Tritunggal. Iya, jadi pola pikir kita itu sebenarnya Tritunggal itu kan kalau istilah itu memang tidak ada di Alkitab. Sinyalnya pun Tritunggal ya. Cen macet. Kan. Jadi abad-abad permulaan itu bapak-bapak gereja mencoba menjelaskan atau melawan ajaran Helenis yang seolah-olah menolak bahwa Yesus itu Tuhan, begitu. Jadi ada ajaran waktu itu kalau Yesus itu dia di bawah Allah Bapa, begitu, semacam ciptaan. Nah, ajaran Tritunggal itu ingin menjelaskan bahwa kedudukan Yesus sama Allah Bapa itu sederajat, seperti itu. Jadi Yesus itu firman yang menjadi manusia. Jadi firman Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia, begitu. Sudah jelas atau mungkin belum ya? Sudah, silakan Mikana. Jadi firman Tuhan menjadi manusia, silakan. Ini kamu harus penginjilan yang lurus loh. Saya berikan waktu buat Anda, silakan. Menginjil saya dulu muslim ya. Iya, kalau kamu tidak bisa luruskan biar saya syahadatkan, kan gampang. Kan begitu kan? Silakan. Ya itu tadi aku bilang dia ini kan masih sebut Allah, ya Tuhannya Islam. Juga masih menyebut nama Helenisasi gitu. Jadi banyak sekali perbedaan saya dengan dia ini gitu. Banyak sekali yang harus diluruskan. Silakan. Dia bilang tadi melawan ajaran Helenis. Sedangkan Tritunggal itu ajaran Helenisme, ajaran Yunani. Itu buatan Tertullianus. Jadi kamu tahu nggak siapa pencipta Tritunggal pertama sekali? Itu adalah Tertullianus di abad kedua. Dia mengkonsep Tuhan dengan gagasan ide dari pikirannya sendiri, lalu memformulasikan Theos, 3 pribadi dalam bahasa Latin, una substantia tres personae. Una substantia artinya satu hakikat, satu substansi dalam 3 pribadi. Nah, sementara kata pribadi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu personae, yang artinya orang, topeng, aktor. Jadi Tertullianus bilang Tuhan itu 3 manusia. Karena apa? Si Tertullianus ini dibesarkan berdasarkan kebudayaan pagan kafir Yunani. Karena orang Yunani ini penyembah banyak dewa, dewa Zeus, dewa Poseidon, Dewi Hera. Nah, itu semua manusia-manusia dewa. Makanya Tertullianus bilang Tuhan itu, Theos itu 3 pribadi, 3 Theos, 3 orang, 3 oknum. tiga pribadi itu merujuk kepada manusia dewa ya. Makanya dia bilang 3 pribadi. Nah, itu Tritunggal itu ajaran Helenisme, ajaran Yunani. Nah, ketika ajaran Yunani itu sampai ke Indonesia, Tritunggal itu juga, tetapi Tritunggal di Indonesia segitiga bolong di tengah Allah ya. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, anak adalah Allah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi semua Allah. Nah, Allah di tengah, ini Allahnya siapa? Tuhannya siapa? Tuhannya Islam. Tuhannya sesembahan penduduk negeri Mekah, suku Quraisy. Jadi semua, mohon maaf ya, menyimpang sekali dari pola Ibrani. Menyimpang, gak ada satupun yang kena. Nah, sementara di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, Ulangan yang namanya tempat, Sema Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Jadi kalau kau beriman Yahweh itu Esa, nggak usah kau bawa doktrin dunia, pasti kita semua bersatu. Makanya saya sama Bang Yohanan beda gereja, beda kehilat, tetapi mereka percaya Yahweh itu Esa dan Yahweh itu Yesus Hamasiah. Kami juga begitu. Makanya kita semua akan bersatu kalau kamu mengimani apa yang tertulis dalam kitab suci, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa.
Karena itulah nama Tuhan kita, itulah nama Bapa kita. Dan Yahweh itulah yang pernah datang ke dunia, ya. Jadi Yeshua masih adalah manifestasi dari Yahweh itu sendiri. Kalau kamu beriman itu pasti nggak ada golongan-golongan, denom-denom, saling apa cakar-cakaran, saling sesat menyesatkan, nggak akan ada. Kalau di seluruh dunia semua serentak kembali ke pola Ibrani, memanggil menyerukan, semua dunia Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Pasti Tuhan Yesus masih datang dari surga untuk menjemput anak-anaknya. Karena apa? Kisah para Rasul 3, pemulihan segala sesuatu akan terjadi. Barulah Tuhan Yesus masih datang ke dunia. Tapi selama dunia mengikuti kitab suci dari Israel, tetapi mereka menerjemahkan sesuka hati mereka, lalu Bapa Yahweh diubah menjadi nama ilah bangsa-bangsa, dan Yeshua masih tetap dipanggil nama buatan Romawi Yunani Yesus Kristus, Yesus Christ, gak akan datang. Tuhan Yesus masih belum datang. Karena harus nama yang kudus itu yang disuruhkan dipanggil, diberitakan di seluruh dunia. Karena di Yesaya 12 firman Tuhan tertulis, pada hari itu kamu akan memanggil namaku. Pada hari itu kamu akan memanggil namaku, dan harus diberitakan perbuatan-perbuatan Bapa Yahweh yang dahsyat dan ajaib. Dialah yang menyelamatkan, dialah sang juru selamat, dialah sang pencipta. Ini yang harus diberitakan ke seluruh dunia, bahwa hanya Bapa Yahweh adalah satu-satunya sang pencipta, sang juru selamat. Dialah yang pernah datang ke dunia, yang namanya Yeshua Masiah, yang menyelamatkan kita dengan darahnya sendiri. Nah, kalau kembali ke pola Ibrani seperti ini, pasti semua umat di dunia bersatu, dan Tuhan Yesus masih datang menjemput anaknya. Langsung kabur orangnya. Udah kabur. Kau Iya, Bang, gas-gas, coba. pelan-pelan dulu. Kau langsung gas-gas. Dia itu kalau ngomong itu seperti Fuso itu yang remnya blong itu. Kau terlalu gas-gas, pelan-pelan saja. Cobalah dulu lihat ini Pastor Loden. Apa itu? Oh, ini dia naik pulang, dia naik pulang. Pelan-pelan dulu. Dia ini orangnya baik loh, kawan saya ini. Silakan Bang John. Gimana, apa yang harus lihat? Ini coba lihat. Inilah gambar Perisai Tritunggal Indonesia. Bolong tengah ya. Makanya ini Campur. coba, Allah ini siapa? Allah Iya. ini sesembahannya si Loading ini yang sama dengan Iya. ini. Kan ini dalam bahasa Arabnya Allah, dalam Latinnya ini. Pintar Mikana. Aduh, ini. mana tuh dia? Iya, karena saya sudah dibukakan mata rohaninya oleh Ruach Kodes Loading. Iya. Seharusnya Kristen-Kristen ini mereka harus ke Yahudi-Yahudian, jangan ke Arab-Araban. Yang ke Arab-Araban Iya. itu Islam. Betul itu tidak? Iya, gitu. Masa Kristen kok ke Arab-Araban? Mereka ke Arab-Araban dan ke Yunanian Loading. Iya, itu juga. Sementara Silakan, kitab Pak suci John. dari Israel, penulisnya semua orang Yahudi. Mana Pak Johnnya ini? Pak Johnnya belum naik. Kabur Iya, dia salah. tadi. Ya, boleh yang Kristen di bawah yang Tritunggal silakan naik ya. Bisa dapat pencerahan sedikit dari Mbak Mikana. Kalau memang kalian tidak bisa kembali ke jalan Kristen yang lurus, berarti siap saya sama para gembala lain siap disyahadatkan kalian. Kan begini kan enak kan? Kamu berjuang agar bagaimana Kristen itu tidak memakai istilah-istilah Islam lagi. Iya, saya setuju. Jadi LAI jangan menerjemahkan kitab suci dari Israel, malah mengikuti pola Arab dan pola Yunani. Mengikuti pola Arab dan pola Yunani, harus mengikuti pola Ibrani. Makanya sampai kapanpun Kristen akan terpecah, akan saling cakar-cakaran kalau tidak kembali ke pola Ibrani. Silakan Bang Salman, mungkin ada penyampaian sedikit sama Mbak Mikana. Dia sayang Kristen, kalau bukan Kristen Mikana sudah dimaduin. Berarti Mikana ini apa ya? Kristennya Kristen apa dia? Mesianik. Ibrani. Mesianik ya. Mesianik. Kalau di kita
kalau di itu Bang, kalau di 1 Petrus 4 ayat 16, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, kalau di situ bahasa Indonesianya kan Kristen, disebut Kristen. Itu diambil dari bahasa Yunani itu Kristianos. Tetapi kalau di dalam bahasa Ibraninya di situ disebut Mesihim atau disebut Mesianik, pengikut Yeshua HaMasiah. Jadi Mesianik itu Tuhannya siapa namanya sih? Bang John Yahweh. Asoka, saya sudah Bapak undang, Yahweh. silakan minta permintaan naik. Yahweh. Jangan Bapak taping Yahweh lagi. Yeshua, enggak Bapak Yahweh Yeshua HaMasiah. Minta permintaan naik saja, multi saja Bang John. Sudah saya undang, kau tidak terima. Jadi nama Tuhan kita itu adalah Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh itu adalah Yeshua HaMasiah. Itulah yang diimani oleh Mesianik. Oh, tetap Yesus Tuhannya berarti Mikana. Loh, Yesus Kristus itu kan nama buatan Romawi Yunani. Ya. Jadi Yeshua Masya itu siapa? Yesus Yahweh bukan? itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Yahweh itu sendiri. Jadi Iya. fungsi Yesus itu Nah, itu kan nama buatan Romawi. oh gitu, ya ya. Oh, ini Bang John yang udah hadir. Silakan Bang John. Gak enak pula nanti ku potong-potong lain kan. Tadi masih setengah soalnya. Tidak, tadi wifi-nya gangguan. Wifi-nya gangguan. Ya, saya memang sepakat juga kata Kak Mikana kalau kekristenan itu tidak bisa dipisahkan oleh Yahudi. Hanya ada beberapa yang saya agak kurang sepakat soal penyebutan nama Yahweh tadi. Kalau setahu saya sampai sekarang itu orang Yahudi tidak pernah memanggil Tuhannya Yahweh. Sedangkan kekristenan dari Yahudi, kalau syahadatnya orang Yahudi di Ulangan 6 ayat 4 itu, saya tidak pernah ke Israel, cuma kita bisa lihat di YouTube atau apa itu semanya bunyinya bukan Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Ehad, bukan. Tapi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Jadi orang Israel sendiri menyebut Tuhan mereka itu Adonai. Kenapa Pak Loading? Tip-tip layar, saya suruh tip-tip layar. Oh, Jangan cuma Anda tetap berpikir, layar aja itu. jangan Anda berpikir lain. Anda ini mulai malam Jumat. Tip-tip. Tip-tip. Santai Bang John, santai. Terus kalau soal Tritunggal itu betul. Yesus sendiri di Markus 12 ayat 29 itu ketika orang-orang ahli Taurat bertanya manakah ajaran yang benar, dia bilang ajaran yang benar yaitu dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, begitu. Jadi memang orang Kristen sendiri dia percaya Tuhan itu Esa, tapi keesaannya itu kan tidak, kalau pemikiran-pemikiran orang-orang yang kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu kan. Nah, itu kan karena pola berpikirnya saja yang berbeda dengan orang-orang Kristen begitu. Jadi kalau memang kita juga tidak bisa dilepaskan dari budaya Yunani. Karena waktu Kristen berkembang itu memang waktu itu yang berkuasa adalah pemerintahan Romawi gitu. Dan kental dengan budaya Yunani, dan kita tidak bisa pungkiri itu gitu. Dengan budaya Yunani itu sendiri. Tapi kalau saya memang ini meyakini bahwa Tuhan itu Esa. Tapi dalam keesaannya itu, karena Tuhan tidak bisa ada manusia bicara secara langsung, makanya dia firman-Nya itu datang menjadi manusia begitu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan memperkenalkan dirinya, bukan dalam wujudnya, tapi bagaimana Tuhan itu. Kita bisa kenal di dalam Yesus Kristus. Tuhan itu yang bagaimana? Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang mau makan semeja dengan kita, Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa, Tuhan yang mampu menyembuhkan penyakit kita, Tuhan yang mau hidup bersama-sama dengan kita. Itulah yang ingin Tuhan perkenalkan. Tuhan seperti apa
itu kita bisa lihat Tuhan yang kita sembah itu Tuhan seperti apa, kita bisa lihat dalam pribadi Yesus Kristus itu sendiri, seperti itu. Itu kalau menurut saya soal Tritunggal. Bukan menjelaskan tentang keadaan, tapi kebagaimanaan Tuhan itu. Udah Bang. Udah. Jadi gini saudaraku John. Pertama tadi kamu bilang, gak pernah orang Yahudi panggil Yahweh. Oke. Orang Yahudi bilang, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi gini saudaraku John. Iman kita bukan mengikuti orang Yahudi yang tidak mau taat kepada Bapa Yahweh. Sedangkan orang Yahudi mayoritas di sana, mereka tidak percaya kepada Yahweh yang pernah datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yeshua Masiah. Lalu apa kita harus percaya sama mereka? Tidak. Kita harus mengikuti perintah Bapa yang tertulis dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Bahwa Bapa menghendaki agar namanya yang dipanggil, diserukan, dipuji, dimuliakan di seluruh dunia ini. Nggak ada satupun Bapa mengatakan dan melarang, jangan pernah sebut namaku. Tetapi panggillah namaku, serukanlah di antara bangsa-bangsa, puji muliakanlah namaku, perkenalkanlah perbuatan-perbuatanku yang dahsyat, agar seluruh dunia tahu bahwa hanya dialah sang pencipta, sang juru selamat. Dan kemudian orang Israel, Yahudi pun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Masiah, tidak pernah mengatakan Tuhan Allah. Yang mengatakan Tuhan Allah itu orang Kristen hanya kalian di Indonesia. Karena apa? LAI sudah mengubah nama Yahweh menjadi Allah. Jadi saudaraku John, kita itu mengikuti perintah Bapa Yahweh yang tertulis dalam kitab suci, bukan kepada Yahudi yang mereka yang masih tegar tengkuk. Karena di dalam kitab suci seringkali dituliskan ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dari 2 juta generasi pertama yang keluar dari Mesir, mereka lebih banyak metong di perjalanan karena memberontak kepada Bapa Yahweh. Hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian. Apakah standar kebenaran dari jumlah orang yang memberontak kepada Bapa Yahweh, orang Yahudi yang memberontak kepada Yahweh? Enggak. Parameter kebenaran bukan dilihat dari berapa orang yang mendukung, berapa orang yang percaya kepada Bapa Yahweh Yesus Masiah. Bukan. Standar kebenaran, parameter kebenaran adalah firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu, bahwa faktanya Bapa Yahweh menghendaki agar namanya tinggikan, dimuliakan, dipanggil di seluruh bumi. Nggak boleh memanggil ilah bangsa-bangsa, termasuk nama ilah Arab. Makanya saudaraku John, sudahlah, gak usah lagi kau panggil nama ilah Arab itu atau nama Tuhannya si Loding ini. Ini saranku saja, tapi kembali kepada dirimu. Terus juga nama Yesus Kristus itu yang benar adalah Yeshua HaMasiah. Yesus Kristus itu nama buatan Romawi Yunani. Nah kita kan bukan orang Yunani, kita orang Indonesia, bisa mengucapkan kosakata atau nama Tuhan Yeshua HaMasiah dengan jelas. Ya silakan saudara. Jadi begini, Yesus sendiri selama dia ada di bumi, dia tidak pernah menyebut nama Yahweh. Itu satu. Yang kedua, nama Allah itu bukan diterjemahkan dari kata 4 tetragrammaton suci Yahweh, bukan. Nama Allah itu diterjemahkan dari kata Elohim. Sedangkan YHWH itu 4 huruf tetragrammaton suci itu selalu diterjemahkan Tuhan, huruf besar semua. Kalau kurios, T-nya huruf besar, lainnya huruf kecil. Sedangkan Yeshua HaMasiah betul, namanya Yeshua HaMasiah. Tapi tidak, saya kira Yesus tidak akan pernah keberatan kita panggil Yesus Kristus atau Yesus. Kalau Yesus Kristus itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Yunaninya Yesus Kristus gitu. Jadi kayak penyebutan setiap daerah itu namanya inkulturasi. Jadi penggabungan antara agama dan budaya. Orang Jawa itu manggil Tuhan ada yang Gusti, nggak masalah. Apalagi di Papua. Di Papua itu ada yang manggil tete manis. Apakah itu salah? Tidak. Tuhan itu kan yang penting hati kita tertuju kepada siapa gitu. Tuhan itu tidak dibatasi oleh sebuah nama.
Bahkan orang-orang kalau kita lihat dalam PL, dalam Perjanjian Lama yang merupakan kitabnya orang Yahudi yang diadopsi oleh orang Kristen, diakui oleh orang Kristen. Dari awal itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu memang tidak pernah disebut Yahweh, dan itu tidak ditentang oleh Yesus. Begitu. Yesus Kristus pun dalam pengajarannya tidak pernah menyebut nama Yahweh. Dia selalu menyebut nama Bapa. Apakah Bapa menjadi sebuah nama kemudian? Jadi dari situ kita melihat bahwa Tuhan itu bisa disebut Bapa, bisa disebut Tuhan, bisa disebut Adonai, disebut Allah pun tak apa. Orang Arab memanggil Tuhan juga Allah. Begitu. Dan sebelum ada agama Islam pun orang ada sudah menyebut nama Allah. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia menjadi Tuhan. Begitu. Jadi Yeshua HaMashiach memang namanya Yeshua HaMashiach. Tapi ketika tiba di Papua, dia menjadi tete manis. Memang jauh sekali. Tapi arahnya orang Papua, hatinya orang Papua tetap kepada Yesus Kristus, walaupun mereka nyebutnya tete manis begitu. Dan itu saya rasa tidak jadi soal. Itu mungkin kalau menurut saya. Kalau Kak Mikana memang saya juga suka nonton dia, suka juga kagum sama dia. Salah satu apologet yang saya idolakan juga. Tapi ya aku bersyukur sih bisa ini komentar di sini ketemu Kak Mikana. John. Bagaimana Kak Mikana? Jadi gini saudaraku John yang dikasih Tuhan Yesus HaMashiach. Kamu bilang ya Tuhan Yesus HaMashiach tidak pernah memanggil nama Yahweh. Makanya kamu belajar John, kamu baca kitab suci. Waktu Tuhan Yesus HaMashiach dicobai oleh si iblis di Matius 4. Di situ Yesus HaMashiach kan waktu itu Tuhan Yesus HaMashiach bilang gini. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus HaMashiach, Tuhan Yesus HaMashiach berkata, jangan engkau mencobai Yahweh Elohim. Kamu bilang Tuhan Yesus HaMashiach tidak pernah menyebut nama Yahweh. Nih, Matius 4 ayat 8. Betul, itu tulisannya Yahweh. Betul, ya dengar dulu, bentar. Oh iya. Oke. Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, karena iblis mencobai Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Jadi salah kamu bilang Tuhan Yesus HaMashiach tidak pernah menyebut Yahweh, ya. Terus yang selanjutnya, sebentar. Terus John bilang bahwa dia dipanggil namanya apa saja, Tuhan ngerti kok isi hati kita. Nggak ada satupun itu ajaran dalam kitab suci. Nggak ada pernah Bapak Yahweh memerintahkan, oh panggil saja nama aku apapun. Kau panggil aku tete manis ke, kau panggil aku ini ke, nggak apa-apa nak, nggak ada. Justru Bapak Yahweh berfirman 1 Tawarik 16 ayat 26, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yahweh lah yang menjadikan langit, menjadikan surga. Artinya Papa Yahweh itu nggak bisa disamakan dengan ilah bangsa-bangsa, ilah suku-suku, nggak boleh. Harus dikuduskan namanya itu. Kemudian juga kamu bilang, loh, Yesus Kristus itu bahasa Indonesia, bukan. Yesus Kristus itu nama Yunani. Kamu kan bukan orang Yunani, nggak bisa menyebut Yesus HaMashiach. Yunani itu Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus. Dalam Latin Yesus Kristus. Iya, itu bahasa Latin. Yesus Kristus itu bahasa Indonesia, Jesus Christ bahasa Inggris, loh, Yesus Kristus baru bahasa Yunani. Iya, kamu menyebut Yesus Kristus itu dari Latin dan Romawi, Latin dan Yunani. Apakah kamu orang Latin, orang Romawi, orang Yunani, nggak bisa memanggil Yesus HaMashiach? Tidak ada bahasa Yunani itu Yesus Kristus, nggak ada. Oke. Bahasa Yunani itu Yesus Kristus. Coba buka Alkitab terjemahan Yunani. Enggak, aku pening nengok kalian ini Lawi. Bentar Lawi. Ini maksudnya yang kalian diskusikan ini tadi
Ini yang dilahirkan Bunda Maria kan? Bentar dulu saksi gempal kapun. Terus Menolak kalian ini. saya tanggapi tadi percobaan di padang gurun. Kakak, Enggak, saya mau tanggapi kasih percobaan di padang gurun. edukasi Pencobaan kepada si padang John gurun. Asoka ini agar memanggil nama yang benar Kakak, gitu loh. Aku Agar ini, jangan lagi menyebut nama ilahnya Islam, Tuhannya Islam gitu. Ngapain kamu tanggapi yang panggil-panggil Tuhannya percobaan. Islam? pencobaan di padang gurun Kembalilah itu. kau kepada ajaran Bapa, tuh loh. Kak Mikana, aku tanggapi yang tadi kakak tunjukkan itu di pencobaan di padang gurun itu toh. Kita harus tahu Yesus itu orang Yahudi. Ah udahlah, dari tadi pun Yesus itu orang Yahudi di agama Yahudi. Memang tulisannya Yahweh. Apakah Yesus menyebutnya Yahweh? Orang Yahudi tidak menyebut Yahweh. Itu apa tulisannya Yahweh. Tapi apakah Kak Mikana bisa memastikan Yesus mengatakan Adonai atau Yahweh? Karena orang Yahudi tidak pernah menyebut YHWH itu Yahweh. Sampai hari yang ada ini. Dan Yesus orang Yahudi. kita bukan mengikuti orang Yahudi yang tegar tengkuk. Yesus Kita orang mengikuti Yahudi, perintah Kakak. Bapa di surga. Yesua bukan Yesus. Yesus itu Yunani. Itu maksudnya tujuanku yaitu Yesus Hamasiah itu orang Yahudi. Iya kan Apakah namanya dia Yesus menyebut Hamasiah, Yahweh? panggil dengan benar dong. Yesus Hamasiah apakah menyebut Yahweh begitu? Iya, Matius 4 Belum tadi ayat 7. tentu. Belum tentu. Lah, itu Dia kan kalau datanya. kalau pengajarannya sebagai rabi, kalau dia menyebut Yahweh, pasti di situ akan ada perdebatan. Karena orang Yahudi semenjak ada keluar dari perdebatan di rombongan di situ. Babel, dia tidak memang tulisannya YHWH. Itu Loh, tadi yang kenapa orang Farisi nggak menyalibkan Tuhan Yesus Hamasiah? Karena mereka nggak percaya Yesus Hamasiah adalah Yahweh itu sendiri. Karena Yesus Hamasiah mengaku dia adalah tadi Yahweh itu Yahweh, sendiri. tulisan Yahweh itu tadi, Yahweh itu kalau tulisan aslinya bukan Yahweh. Tidak pernah di Alkitab ditulis Yahweh, YHWH saja. Iya kan itu adalah Itu kakak tulis tadi kan Yahweh. Tetragramaton Iot Iya, itu tadi kan ditambahin. tapi kan dibaca Yahweh. Masa kamu ketika aku memanggil namamu saya eja JONASOKA. Ya Itu saya panggil tidak John harus Asoka Yahweh. dong. Bisa juga dibaca Yehua loh. Bacanya Yahweh, kalau Yehua nggak nyambung ke haleluya. Kenapa disebut haleluya? Karena terpujilah Yahweh. Kalau Yehua apalah jadinya haleluya. Gimana sih? Nah, sebutan yang benar itu kalau Yahweh atau Yahwa gitu. Itu YHWH lidah itu aja. pada zaman- Kalau orang apa kan orang pada Inggris kan zamannya Yesus, gini Yahweh pada zamannya gitu. Yesus, Tapi sebenarnya pada zaman- bisa juga Yahweh gitu. Itu pada zamannya bacanya. Yesus. Iya, Gini bisa dibaca Asoka, Yehua. bentar Bisa Asoka, dibaca kita kan Yehua. kalau memanggil nama orang kan kita nggak eja huruf per huruf seperti namamu John Asoka. Saya panggil JONASOKA. Kan nggak saya eja namamu. Saya panggil dong, saya baca dong John Asoka. Iya, Ya begitu tapi- pula. Nah, huruf Tahu nggak alasan huruf kenapa- Yod Hevave kenapa? itu dibaca YHWH, huruf YHWH dibaca Yahweh. Huruf Yod Sin Wawain dibaca Yesua. Jadi kamu jangan eja gitu loh. Panggil dengan Kalau benar. itu bisa dibaca Yehuva, bisa dibaca Yahweh, bisa dibaca Yehua. Ya, kalau Yehuva nggak nyambung ke Kalau haleluya. dihidupkan maksudnya, kalau 4 huruf itu dihidupkan bisa baca itu. Jadi ya, tapi pada zaman Yesus itu Yesus Nggak ada saya zaman sangat yakin kalau Yesus. dia Nggak mungkin Zaman Yesus yang Muhammad, perawan ya, Miriam, Yosef memberikan nama yang dikandung Miriam itu ketika lahir namanya Yesus. Yesus karena Miriam dan Yosef bukan orang Yunani, bukan orang Romawi dan Yesua- Latin. Yesua Mereka Hamasiah. bukan orang Pada Romawi zaman Yunani, Yesua mereka itu Hamasiah. orang Yahudi. Nggak mungkin memberikan nama Ya, nama pada itu zaman nama. Yesua Hamasiah. Sebentar gini, saudaraku, kamu harus paham. Sang Mesias itu datangnya ke Israel, ke Yahudi, bukan ke bangsa Yunani atau Romawi, sehingga namanya disebut Yesus Kristus Theophorik dari sesembahan Yunani. Pasti Yesus Hamasiah dong. Kamu ini gimana sih? Udah gitu aja lah. Iya, iya. John Asoka ini udah dikasih tahu, tapi masih panggil-panggil Iya, bilangnya Yesua Arab. Hamasiah. Pada Bang, masa kamu Yesua Hamasiah itu, gini belum saudaraku. tentu YHWH itu dibaca Saudaraku, Yahweh. saudaraku, makanya kamu harus dibaptis dulu ya.
dibaptis dalam nama yang benar, di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua Masih, Waru Hakodes, supaya kamu bisa menghilangkan nama sesembahan Arab, juga nama Helenisasi. Itu aja. Berdoalah kamu saudaraku sungguh-sungguh ya. Oke. Kak Mikana, saya mau tanya. Salam damai saudaraku. Saya mau tanya dulu, penutup. Saya mau tanya, penutup. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menurut saya itu, saya termasuk yang mencerahkan hidup saya, termasuk Pendeta Yusuf Roni, Peru, terus Yosira Rimpandai, terus Bambang Suseno kah itu, terus hampir semua orang pernah menyebut nama Yesus. Berarti salah begitu? Ya karena mereka tidak belajar dan tidak mau mengikuti kebenaran. Iya sudah kalau begitu. Berarti mereka pendeta-pendeta besar itu kalau menyebut Yesus Kristus salah ya. Berarti LAI juga salah ya menerjemahkan Yesus Kristus. Iya, LAI tidak jujur menerjemahkan, mereka mengubah nama Bapa Yahweh Yeshua Masih. Iya, berarti salah. Makanya mayoritas Kristen di Indonesia malah meninggikan ilahnya Arab dan nama buatan Romawi Yunani. Harusnya Iya, kamu berarti- bersuka cita, saudaraku, berarti kalau kamu sudah tahu nama yang benar. Saya sudah tahu dari dulu Yesus Nah, amat. kenapa kamu nggak panggil? Kenapa nggak itu yang kamu sebut, kamu muliakan? Oh, kalau YHWH itu memang tidak ada pasti kalau dia harus disebut Yahweh. Bahkan pada zaman Yesus pun belum tentu Yesus menyebut Yahweh. Itu pertama. Kalau yang kedua itu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Kristus, tete manis, semua itu sama, tertuju kepada Yesus. Jadi kalau kakak bilang begitu harus Yeshua HaMashiach, berarti kakak bilang orang Katolik, orang Eropa semua yang bilang penyembahannya Jesus Christ itu berarti salah. Itu kan hanya faktor bahasa, kakak. Jadi agama itu tidak datang di ruang kosong. Makanya dengar. Di Daniel 8, di sini orang Yunani melakukan apa, ini saya baca. Daniel 8 ayat 25. Ini kita bacakan ya. Dan karena kemahirannya dia juga akan berhasil membuat penipuan dengan kuasanya, dan dalam hatinya dia akan membesarkan dirinya dan menghancurkan banyak orang dengan mudah. Dia juga akan bangkit melawan penguasa segala penguasa, tetapi dia akan dihancurkan tanpa perbuatan manusia. Ini ngomongin siapa ini? Yunani di ayat sebelumnya. Nih, Raja Yunani. Raja Yunani melakukan apa tadi? Di sini disebut menipong. Termasuk nama Bapa, nama Tuhan yang mereka ubah. Itulah yang mereka lakukan. Mereka kan menjajah atau menguasai Israel. Lah, nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach diubah jadi Kurios Yesus Kristus. Itu kan sudah sangat jauh itu. Mengubah sekali itu. Masa Jauh Yahweh bagaimana? dipanggil Kurios? Kok jadi Kurios? Makanya Bapak juga sudah menubuatkan nih. Tapi itu nanti akan berakhir selama 2300 petang. Di sini sudah dinubuatkan. Itu nanti akan berakhir selama 2300 petang dan hari gitu kan. Nanti akan sebutan nama-nama Yunani itu nanti akan berakhir sendiri, karena Bapa sendiri yang akan memulihkan namanya supaya dipanggil di seluruh dunia. YHWH itu nggak pernah diganti Kurios. Nah nih, dan dia hanya beberapa. sebentar. Dan dia berkata kepadaku selama 2300 petang ya. Nih, sampai kapankah itu akan terjadi, bahwa kekudusan itu akan diinjak-injak, ya kan? Itu selama 2300 petang dan pagi, barulah tempat kudus itu akan dipulihkan kembali. Jadi, kalau saya, ya menurut pandangan saya, nama Yunani itu kan sudah melekat di dalam diri umat Kristen seluruh dunia selama kurang lebih 17 abad atau 18 abad.
18 abad. Kalau kita hitung secara tekstual ya, secara harfiah berdasarkan tahun 2300, berarti kira-kira 500 tahun lagi nama itu semua akan dipulihkan, akan kembali, bahwa semua seluruh dunia akan memanggil nama yang benar. Makanya Bapak Yahweh mempersiapkan anak-anaknya untuk melawan anak-anak Yunani. Ini Zakaria 9 ayat 13. Tapi itu menurut pandangan saya di 2300 itu tadi ya. Kalau ada teman-teman menurut itu artinya apa, ya silahkan. Nih, sebab aku telah membariskan Yehuda bagiku, aku telah mengisi busur dengan Efraim, dan aku telah membangkitkan anak-anakmu hai Zion melawan anak-anakmu hai Yunani, dan aku telah menjadikan engkau seperti pedang seorang pahlawan. Jadi anak-anak Zion akan dipersiapkan Bapak Yahweh untuk melawan anak-anak Yunani. Nah, saya juga sekarang sedang melawan anak-anak Yunani, yaitu untuk memberitahu bahwa pemahaman mereka ya tentang pola Yunani itu tidak sesuai kitab suci. Makanya harus kembali memanggil nama yang benar, yaitu Yeshua Masih, karena Yesus Kristus itu nama buatan Yunani. Kalau Yahweh, YHWH itu hanya beberapa ayat saja diterjemahkan kurios ke bahasa Yunani. Tapi selebihnya diterjemahkan Theos. Jadi Iya. YHWH itu selalu diterjemahkan Theos, bukan kurios. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Sekarang Gini. Gini saudaraku, Sekarang. gini. Sebentar. Gini saudaraku. Saya bukan anti bahasa ya. Saya tidak anti bahasa Yunani, bahasa Arab tidak. Tapi ketika menerjemahkan kitab suci dari Israel ke dalam berbagai bahasa di dunia ini, proper name nggak boleh diubah, yaitu Yahweh, Yeshua. Ini nggak boleh diubah ini. Tapi ini diubah. Ketika di Yunani diubah menjadi Kurios, dan Yesus Hamasia diubah jadi Kristus. Nah, ketika ke Indonesia, ya, Yahweh diubah jadi Allah. Nah, itu nggak boleh. Bahasa dengan proper name itu berbeda, saudaraku. Ya, Yahweh dirubah jadi Tuhan. Allah itu dari Elohim. Enggak, di dalam terjemahan LAI, Yahweh juga udah diubah jadi Allah. Jadi Allah itu sudah proper name di dalam terjemahan LAI. Makanya LAI itu penyembah Allah, Tuhannya Islam. Elohim, Allah itu Elohim. Kalau Yahweh itu dirubah jadi Tuhan. Enggak, saudaraku. Karena gini, di sini ada datanya, ini saya tunjukkan. LAI itu menerjemahkan YHWH itu Tuhan. Kalau Allah itu dari kata Elohim. Iya, kadang Tuhan, kadang Allah. Nih, kalau di terjemahan ILT 3, Yahweh Tuhanku. Tapi kalau dalam terjemahan LAI, Allah Tuhanku. Allah Tuhanku. Ini dalam bahasa Ibrani-nya apa? Yahweh Adonai. Jadi Yahweh ini diganti LAI menjadi sesembahan Tuhannya Islam, Allah. Huruf besar semua ditaruh di sini. Makanya LAI mengatakan Allah itu Tuhan mereka. Sama kayak Islam. Sekarang begini. Tuhan yang Maha Kuasa saja. Tuhan yang Maha Kuasa saja. Tuhan yang Maha Kuasa saja bisa datang ke dunia mengambil manusia. Masa bahasa Ibrani tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain? Bisa, terlalu- bahasa Ibrani bisa diterjemahkan, tapi kalau proper name, nama diri itu nggak boleh diterjemahin. Makanya kalau kamu pergi ke Israel, ke Yunani, di paspormu John Asoka, sampai ke Yunani, ke Amerika, ke Israel, tetap John Asoka dipanggil, bukan jadi Jongnong atau si Asokang. Iya, betul. Berarti secara tidak langsung kan kakak bilang bahwa hamba-hamba Tuhan, terus orang-orang Eropa yang memanggil Jesus Christ, begitu kan salah. Maksudnya salah alamat gitu kan? Karena bukan namanya gitu kan? Iya, karena namanya yang benar itu Yeshua Hamasia, Yeshua the Messiah, itu yang benar. Ya susah Kalau Yesus Kristus itu udah beda, nih. pengubahan nama, udah berubah nama, udah enggak. Iya, kalau pola Sama pikirnya 1 tambah 1 harus 2 memang susah dengan kita
Iya. Pernah belajar bahasa Indonesia enggak? Ada 3 nama yang tidak bisa diubah atau ditranslate. Apa itu? Nama diri, nama tempat, nama merek. Nggak bisa diubah-ubah. Ya, saya masuk sedikit, Bang John. Ah, Ya, saya masuk sedikit. Jadi bagus, Bang John, kalau Mbak Mikana ini dia berbicara itu berlandaskan dalil, data, begitu. Inilah orang-orang yang menyampaikan firman yang benar karena sesuai data, begitu. Bukan karena dia cantik saya bela, tidak. Cuma Bang John dari tadi kan tidak pakai data. Coba mana data Bang John, coba. Gitu. oh, saya itu kan karena lihat kami kanan naik kan, saya nanggapi. Cuma itu tadi Bang, berarti kan secara tidak langsung Kak Mikana mau bilang bahwa penyebutan Yesus Christ itu kan salah alamat. Begitu, Yesus Kristus Begitu, salah ya. alamat. Untung agak cantik dia ya kan loading. Kalau Iya. bersera tadi udah kita bal-bal. Udah dari tadi turunkan. Lanjut. Ya toh Kak Mikana. Secara tidak langsung kan Kak Mikana mau mengatakan bahwa orang yang umpama ngomong praise the Lord, puji nama Tuhan, itu secara tidak langsung kan salah alamat. Makanya saya sesuai dengan kitab suci di Kisah Para Rasul 3, Daniel 8, yang akan ada pemulihan segala sesuatu. Termasuk ya namanya itu akan dipulihkan. Itu sangat penting, itu sangat krusial. Jadi kalau dunia masih tahunya namanya itu hanya Yesus Kristus ya, mereka tidak mengenal nama yang benar, Bapa Yahweh, Tuhan Yesus HaMasiah. Aku percaya sesuai nubuatan kitab suci Kisah Para Rasul 3, Tuhan Yesus HaMasiah akan datang dari surga. Kalau saya bilang Karena dia terpujilah tidak Tuhan, mau berarti nama salah alamat juga. karena Tuhan Yesus HaMasiah tidak mau umatnya itu binasoi. Dia menghendaki supaya semua umatnya itu kembali bertobat kepadanya. Iya, Makanya berarti kalau panggil nama yang benar gitu loh. saya bilang terpujilah Tuhan berarti salah alamat juga. Ya terpujilah Tuhan, sebut namanya siapa? Tuhan mana? Kan ada Tuhan-Tuhan di dunia ini banyak loh. Tuhan yang mana yang kamu panggil? Kalau saya bilang terpujilah Bapa, Ya Bapa yang mana kamu panggil? Karena Tuhan Yesus HaMasiah menyatakan ada juga bapa segala dusta, yaitu iblis, Yohanes 8:4. Nah kalau kamu nggak sebut nama yang benar, siapa nama bapamu? Yesus Masiah di bumi, dia hanya menyebut Bapa. Dia berkata, aku datang dalam nama Bapa. Siapa? Yahweh. Dia Makanya tidak Tuhan bilang Yesus Yahweh. HaMasiah Dia menyatakan menyebut Bapa. kepada Mana yang dia iblis. bilang Yahweh? Ya, makanya Tuhan Yesus HaMasiah menyatakan kepada iblis. Saya mau lihat ayatnya. Tadi kan pakai data. Mana saya mau lihat yang dia bilang Bapak Yahweh, mana Bapak Yahweh? Ya kan Tuhan Yesus HaMasiah datang mengatakan, aku datang dalam nama Bapa. Dia hanya berdoa. Dia hanya berdoa Bapa, bukan Bapak Yahweh, bukan. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah menyatakan seperti ini kepada si setan. Ya. Banyak. Dia bilang begini, aku dan Bapa adalah satu. Mana ada Yesus bilang aku dan Bapak Yahweh? Ini dengar, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus HaMasiah berkata kepada yang iblis, ada kata Bapaknya, jangan Bu. Yang engkau kata mencobai Bapaknya. Yahweh Elohimmu. Yang ada kata Kenapa Bapaknya. Yesus HaMasiah Yahweh Elohim? Enggak, yang saya minta datanya yang Bapak Yahweh. Itu. Kan Ibu bilang kalau saya bilang, ya Bapak, ampunilah aku. Karena aku tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan Bapak siapa kan? Enggak jelas. Coba. Iya, dalam nama Bapa Yahweh Yesus HaMasiah baru jelas. Ya coba yang ada kata Yahwehnya, yang Yesus bilang. Bapak Ya. yang ada kata Yahwehnya. Kalau memang pakai data. Coba, aku mau lihat. Di mana dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada aku dan Bapak Yahweh adalah satu. Iya, aku dan Bapa Ya, adalah satu. Bapak, Bapa jika di situ engkau- maksudnya siapa? jika engkau berkenan tangan ini Yahweh. berlalu. Itu ya Kasih Bapak geser, juga Po. sudah ada Yahwehnya. Aduh Tuhan. Aduh, Coba Tuhan mungkin apa? Mikana, Stop. mungkin dia merujuk ke Yohanes 17:6 mungkin. Banyak. Yesus menyebut Bapak itu banyak. Tapi tidak ada bilang Bapak Yahweh. Enggak ada orang. Terus kalau Iya. kita bilang Bapak aja, apa Bukan. salahnya? Kita ngikuti ajaran Yesus. Salahnya di mana? Kita harus mengikuti ajaran Yesus HaMasiah, bukan. Ya kalau Yesus hanya Yunani. menyebut Bapak, kita harus ya Bapak.
Kita hanya menyebut Bapa, salahnya di mana? Loh, Jelas itu iya, ajaran tapi Yesus. nama bapamu siapa? Nama bapamu siapa? Loh, kamu kan bilang Bapak Yahweh, harus Bapak Yahweh. Iya. Mm-mm. Ya, mana bilang Yesus bilang Bapak Yahweh? Loh, Yesus kan nama bilang Bapak mana, aja. mana? Iya, nama bapamu siapa? Yo kalau saya menyebut Joseph, Bapak, bilang John, Joseph. pula. Kalau saya bilang ya Bapak ampunilah aku karena aku berdosa. Nggak mungkin lah aku ngomong sama bapakku begitu, berdoa begitu. Iya, nama bapamu siapa, Bang? Logikanya aja. Nama bapamu siapa? Ya Bapak di surga. Iya, namanya siapa? YHWH. Ya panggil dong dalam nama Bapak Yahweh gitu. Berarti saya harus bilang dalam nama Bapak Adonai begitu. Iya, Adonai siapa namanya? Adonai itu kan artinya Tuhan. Adonai itu sebutan untuk YHWH. Adonai itu artinya Tuhan, bahasa Indonesianya Tuhan. Iya, Nah, Adonai Adonaimu itu Tuhan, namanya betul. siapa? Adonaimu namanya siapa? Ya nama Tuhan itu kan kalau sudah Tuhan berarti kan Tuhan. Kok nama lagi? Aneh. Pemikiranmu sama satu harus dua. Pemikiranmu itu lucu. Satu sama satu harus dua. Padahal satu tambah satu tidak harus dua. Paham? Satu tambah satu itu tidak harus dua, gitu loh. Paham, Jadi paham. belum tentu YHWH itu ketika diberikan Naik aja, Yahweh. Bang Robi naik aja, Bang. Bang Robi, bisa naikkan Siapa? Bang Robi? Bang Robi, Robi dipanggil Robi. Ya, pasien yang bernama Robi. Silakan. Pasien. Oh, jangan pasien. Iya, soalnya di sini saya sebutannya itu dengan nama pasien. Robi. Iya, naik silakan. aja Bang Robi, Buat kesempatan di multi, sini buat multi, Robi, memberitakan buat multi. nama yang kudus. Iya, silakan. Robi. Gak percaya. Iya, alergi Jadi- banget dia menyebut nama Bapak Yahweh loh. Padahal itu Bapak mengendaki namanya dipanggil di Keimanan agama Kristen berakar tumbuh dari keimanan agama Yahudi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah Allahnya orang Kristen. Kalau nggak mau sebut Allah, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah Tuhannya orang Kristen. Jadi Kristen tidak bisa Hah? dipisahkan daripada Siapa? Yahudi. Siapa tadi namanya? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Hah? Mana pernah ada itu dalam kitab suci Israel, Allah Yakub, Allah Israel. Itu kan saya bacanya di terjemahan, bos. Nggak bisa Karena naik. kita beda. Kenapa nggak bisa naik? Naiklah Karena Mas Anda Robi, sakit naiklah Mas bahwa- Robi, kesempatan di sini memberitakan. Karena Anda Nama sampai yang kalau naik, Mas Robi. itu nggak bisa disebut Nggak bisa Allah. naik katanya. Kenapa nggak bisa naik? Bisa. Bisa kok. Suruh mau. Jadi kalau Itu Ya, multi, tapi aja multi. yang ya itu Mas Gamal namanya Gamal. tadi Bang John Gamal, bilang Gamal. aja, Bang. Allah Isa, Iya. Allah Yakub, Allah Ketik siapa lagi aja, John? Bang. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah Yakub sampai Malaysia Allah Makjang ya. Makanya dia ini tadi lanjut. udah diajarin. Allah itu nama ilahnya Islam. Ya, salam, Islam. salam, selamat malam. Nggak Salam usah sejahtera. panggil lagi tuh. Ya. Silakan Bang Kamal. Ya, tadi kan Bang John Asoka menanyakan apakah Yesua menyebutkan nama Yahweh. Di Yohanes pasal 17 ayat 6 tadi kan dia mengatakan bahwa Yesua mengatakan menyatakan namanya. Berarti kan kalau menyatakan dia menyebut namanya. Kalau secara eksplisit tertulisnya Yahweh nggak ada, memang nggak ada. Yohanes berapa? 17 ayat 6. Saya Coba bacakan di ya. padang gurun itu. Bukan. Di Yohanes 17 ayat 6 ini ya nggak ada di situ nama Yahweh, tapi Tuhan Yesus Masih itu menyatakan nama Bapaknya. Itu siapa? Yahweh. Kalau nama- menyatakan kan berarti sudah pasti menyebut, betul kan? Iya. Mm-mm. Nah, mau ditolak. Yesus kan hanya menyebut Bapa.
Nggak ada Yesus. Mana? Nggak ada. Menyatakan nama kok. Jelas-jelas menyatakan nama kok. Bang, namanya itu Yesua, Bang. Iya, maksudnya Jadi gini ketika loh saya bilang teman-teman. Yesus itu berarti ya Yesua itu. Jadi gini Karena saya sudah teman-teman, biasa saya jelaskan menyebutnya dulu ya Yesus. teman-teman. Saya jelaskan kenapa ada nama Yesus, kenapa ada nama Yesus. Semua itu bermula dari 3 nama yang ditulis di dalam di atas kayu salib, yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Ya, jadi ada muncul nama Iosos, Iso itu karena dari penulisan yang diberikan oleh Pontius Pilatus. Sedangkan nama yang asli ya namanya Yesua. Buktinya di mana? Di kitab Lukas. Tadi sudah saya typing di bawah. Bahwa pada masa dari dalam kandungan itu malaikat memberikan namanya Yesua, bukan Yesus. Yesus itu dari nama Yesua yang ditambahkan huruf S. Kenapa? Karena pada masa itu bagi orang-orang yang ternama itu mendapat gelar. Kalau seperti sekarang ini gelar Gus bagi saudara-saudara Muslim. Seperti itu. Untuk orang-orang ternama mendapat gelar S. Makanya ada yang namanya Matai menjadi Matius, Yakov menjadi Yakobus, Yohanan jadi Yohanes. Seperti itu. Itu awal mula sebenarnya kalau saya katakan sih penyesatannya justru dari Pontius Pilatus, yaitu di atas kayu salib yang dituliskan Yesua Hanatsri wa Melech HaYehudim. Kalau kita sudah tahu bahwa Yesua adalah orang Yahudi, ya namanya pasti nama-nama Ibrani, tidak mungkin dia pakai nama Yunani atau Latin, nggak mungkin gitu loh. Kenapa? Karena bangsa Yahudi itu menganggap bangsa selain bangsa Yahudi itu binatang. Buktinya di mana? Buktinya di Kisah Para Rasul pasal 10. Makanya waktu Petrus mendapat penglihatan tentang binatang-binatang najis, Petrus mengatakan, belum pernah satu binatang najis pun masuk ke dalam mulutku. Seperti itu. Kenapa? Ternyata makna dari penglihatan itu muncul di ayat yang keberapa itu saya lupa. Ternyata itu berbicara tentang bangsa-bangsa, bukan tentang makanan gitu teman-teman. Jadi kalau mau menolak nama silahkan. Di dalam kitab suci juga tertulis, Anda menolak Bapa, menerima anak, Anda tidak selamat. Anda menerima Bapa, tidak menerima anak, Anda juga tidak selamat. Jadi harus satu paket, dua-duanya. Gitu. Terima kasih, terima kasih. Boleh tanggapi? Silakan, silakan. Saya tidak pernah menolak Yesua HaMasyiah, bahkan dalam doa pun sering Yesua HaMasyiah, tapi saya juga tidak menolak Yesus Kristus. Kalau abang memang ngomong gitu, berarti kekristenan mula-mula yang bapak-bapak gereja masih ada, ketika mereka mau pertemuan itu, mereka kan menggambarkan ikan. Ikan itu kan iktus. Yesus Kristus Theos Huios Soster. Nah, itu berarti kenapa bapak-bapak gereja pun mereka memakai bahasa ini Yunani gitu loh. Kenapa rasul-rasul waktu masih ada pun mereka pakai bahasa itu Kristos gitu. Karena Itu kan, pada masa kan itu simbolnya ikan, jelas. Ikan itu kan Yesus Kristus, Yesus Iktus, Yesus Kristus Theos Huios Soter. Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Itu kan jelas. Itu masih ada para rasul. Jadi kenapa mereka tidak berdebat soal nama itu? Memang betul Yesua HaMasyiah itu saya tidak menyangkal. Tapi saya juga tidak setuju kemudian kalau orang menyebut Yesus Christ itu salah. Yesus Kristus itu salah. Saya tidak setuju kalau orang nyebut tete manis itu salah. Begitu. boleh saya tanggapi? Itu boleh. Oke. Pada masa itu yang menjadi bahasa internasional tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani dan Latin. Betul nggak? Betul. Makanya yang terkenal namanya Iosos atau Iso.
Dan yang menyebar ke bangsa-bangsa itu kan ke 10 murid. Hanya Yohanes yang khusus di bangsa Yahudi. Betul? Nah, makanya yang terkenal namanya siapa? Yesua atau Yesus? Ya Yesus Kristus. Ya, karena nama yang muncul itu dari kayu salib yang dituliskan oleh Pontius Pilatus. Bahkan orang Yahudi sendiri berusaha mengaburkan namanya. Kenapa? Waktu ditulis dalam bahasa Ibrani tertulisnya apa? Yesua Hanatsri wa Melech ha Yehudim. Kalau kita ambil satu huruf di depannya, itu akan membentuk nama Yahweh. Yod He Waw He. Makanya orang Farisi mengatakan bahwa jangan kau tulis Yesua Hanatsri wa Melech ha Yehudim, tapi tulislah aku adalah raja orang Yahudi. Ani wa Melech ha Yehudim. Artinya berusaha memelesetkan itu. Makanya begini ya teman-teman, saya kasih tahu bahwa kalau kita tidak mempelajari kitab suci kekristenan dalam pola Ibrani, Anda tidak akan pernah memahami apa itu isi kitab suci. Kenapa? Karena juru selamat itu orang Yahudi. Kitab suci kita itu, ya terutama yang diajarkan oleh Yesus adalah Tanakh, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ada nggak pengabaran Injil oleh Yesus pada masa itu? Injil belum ada, yang ada Tanakh. Makanya Yesus seringkali mengutip Torah, kitab para nabi. Betul nggak Mikana? Jadi seperti itu. Karena Yesus orang Yahudi. Nah, yang lucunya lagi begini teman-teman. Yang diterima perjanjian barunya, Torahnya ditolak. Itu yang lucu, padahal Yesus mengajarkan Torah. Coba, ayo kita renungkan aja, ngapain kita berbantah ya? Kitab PB bahasa apa? Nah, kitab PB yang sekarang dipakai oleh dunia teologi adalah kitab yang berbahasa Yunani kan? Betul kan? Enggak, kitab PB awal mula ada kitab Matius. Kalau Markus, Lukas, bahasa apa? Saya pribadi meyakini itu dalam bahasa Ibrani, bisa juga Aramaik. Mungkin. Uang itu waktu itu yang bahasa internasional abang bilang bahasa bahasa Yunani. Oke. Yang nulis siapa? Yang nulis kitab PB. Itu loh orang-orang di masa Yunani. Baik, begini. Pada waktu kita kalau mau merenungkan, murid-murid Yesua itu orang terpelajar bukan? Ya, sedang lah. Enggak, mereka nelayan kok. Ada yang pembunuh, bayaran juga. Berarti nggak terpelajar. Ya, sebenarnya mereka terpelajar teman-teman. Saya hanya menjebak. Mereka itu terpelajar karena dalam kehidupan orang Yahudi, untuk anak-anak itu harus bersekolah sampai usia 12 tahun. Di mana? Di yang namanya apa itu? Yeshiva apa ya? Saya lupa. Jadi mereka bisa membaca menulis. Nah, di sana diajarkan apa? Mereka di sana diajarkan Torah. Lah kalau mereka diajarkan Torah, Torah itu bahasanya apa? Ibrani. Mereka lebih banyak menguasai bahasa Ibrani ketimbang bahasa Yunani. Lah kalau kita mau meneliti, benarkah murid-murid Yesus tidak ada yang bisa bahasa Yunani? Ada. Paulus itu adalah rasul, tapi bukan murid Yesus langsung. Dia pandai, dia anggota Sanhedrin, dia ahli kitab, dia pinter bahasa Yunani. Betul enggak? Iya, asumsi. Nah, makanya gini Bang, untuk apa kita berdebat kalau kita tidak mau kembali ke pola Ibrani dulu? Cobalah kembali ke pola Ibrani dulu, nanti abang akan ngerti kenapa kok seperti Mikana. Kenapa Mikana menekankan untuk panggil nama Yesua? Karena nama Yesua adalah nama nubuatan. Di kitab perjanjian lama nama Yesua banyak muncul. Itu nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Kalau abang mengerti tentang gematria, abang akan semakin kaget lagi. Saya tunjukkan salah satu bukti. Ya, tapi tidak mau menyebut nama aslinya.
Oke. Saya biasa menyebut Tidak nama menolak. aslinya juga. Nah, sekarang Saya gini Bang. tidak menolak, biasa menyebut nama aslinya juga. Nah, tapi gini, tapi masih menyebut nama yang bukan nama aslinya. Nah, ini saya kasih tahu ya Bang. Sekarang gini, menurut Abang, nama Tuhan kita itu kudus dan suci atau tidak? Iya. Kudus dan suci ya. Kalau kudus dan suci, boleh enggak kita mengganti-ganti dengan nama lain atau sebutan yang lain? Nah, sekarang gini. Karena nama Tuhan itu Enggak, kudus jawab dan dulu Bang. Iya, Jawab dulu. ini saya jawab. Boleh saya jawab tidak ini. gitu? Iya, saya Tidak jawab. boleh atau Nanti tidak? kita dapat- Ya. Yo, saya jawab. Ya, saya jawab sesuai jawaban saya toh. Masa harus jawab boleh atau tidak? Kenapa saya harus Ya, ikut ya. situ? Maksudnya gini. Saking kudus dan sucinya 4 huruf tetragramaton suci itu, orang Israel pun tidak berani mengeja sembarangan. Makanya mereka Oke. hanya menyebut Adonai yang artinya Tuhan. Oke, Begitu loh. Anda tahu enggak itu apa tetragramaton? Apa artinya tetragramaton? Coba dicek di AI. Apa itu tetra, apa itu grama, apa itu ton? 4 Itu 4 huruf yang harus dibunyikan malahan. Kalau tetragramaton itu artinya 4 huruf yang bisa dibunyikan, bukan yang tidak bisa dibunyikan. Berarti Coba Anda seluruh cek. seluruh orang Israel yang menyebut Adonai itu mereka bodoh. Gini Bang, bukan bodoh Bang. Tiap hari bilang Sema Israel Adonai Elohim Kebalik. Adonai Echad. Anda, itu berarti Anda mereka pemahamannya bodoh. kebalik. Gitu. Anda Ya pemahamannya udah, kebalik. Abang yang memaksakan pemahaman abang. Pemahaman Abang kebalik. Sekarang gini Bang, tahu enggak kenapa bangsa Israel tidak mau memanggil nama Yahweh? Itu harus dicari juga. Kenapa? Ya karena Karena- memang di Taurat jelas jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, itu dia kena Abang kalau ngomong gitu. Kalau Nah, iya, Anda memang. buang sampah sembarangan, berarti Anda tidak boleh buang sampah ya? Maksudnya logikanya tidak bisa kau balik begitu, Bang. Oh, nggak bisa. Oke. Gini Bang, justru karena mereka ini orang pinter, makanya mereka mengaburkan nama Tuhan. Yang namanya tetragramaton itu 4 huruf yang bisa dibunyikan, yang bisa disuarakan. Coba dicek di AI, mungkin Bagaimana Bos bisa mungkin bantu? bagaimana mungkin mereka mengaburkan nama Tuhan, sedangkan mereka Bang. itu berpegang pada Taurat. Mana mungkin Ya. mereka mengaburkan nama Tuhan? Itu kan buktinya. pola berpikirmu aja yang keliru. Mereka Oke, itu sekarang betul-betul gini. dalam pemerintahan pun kalau mengandalkan memang Tuhan. mereka itu pandai dan Abang mengikuti mereka, saya kasih contoh ya. Yod he wo he dibaca apa? Kalau mereka memang pandai, Yod he wo he mereka ucapkannya apa? Ya karena itu bisa Yahweh, Yehuwa, makanya mereka menyebut Adonai. Nah, justru itu salah karena Adonai itu penulisannya bukan Yod he wo he Bang. Itu mereka menyebutnya, bukan mereka membaca YHWH Adonai, bukan. Perhatikan pertanyaan saya. Kalau mereka memang pandai, Yod he wo he, mereka dibaca apa? Yahweh. Nah, Mikana dengar sendiri ya. Nah, terus Ya kan bisa disimpulkan. Yod he wo he bacanya Yahweh, artinya bisa disuarakan, gitu loh. Bisa disuarakan. Lebih parah lagi, tapi kan Yahweh tidak dibaca pasti Allah. suaranya Yahweh, Bang. Nah, gini loh. Kalau Yod he wo he dibaca Allah, menurut Anda lebih benar mana? Mau Yahweh, mau Yahwah, mau Yuhu, mau Yehuwa? Itu tidak lepas dari kaidah utama. Tapi begitu Yod he wo he Anda baca Allah, itu sudah salah. Anda sudah istilahnya apa ya? Benar saudara-saudara Muslim gitu loh. Kalau kita ngerampok gitu. YHWH kita panggil Bapak nggak boleh juga. Boleh Bang, boleh. Tetapi ingat, dia ingin namanya dipanggil. Ada buktinya, ayatnya tertulis. Nih, saya kasih ayatnya.
Bentar ya, saya bukakan. Tapi saya nggak bisa open cam soalnya. Mungkin abang sama kakak Mikana itu perlu baca 1 Korintus 13. Ya, gampang, nanti ntar saya buktikan dulu ini pernyataan saya ya. Bersyukurlah kepada Yahweh. Tenang kok. 1 Tawarikh 16 ayat 8, Bang. 1 Tawarikh 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Dia ingin namanya dipanggil, Bang. Bukan dipanggil Bapak. Kalau kita bertanya, Bapak, terus nggak mau sebut namanya, kita tidak bisa menginjil. Terus kemudian begini, saya ada ilustrasi begini. Bang John, misalkan Bang John punya anak nih. Dia nggak perhatikan. Bang John, misalkan ini, Bang John kan sudah punya anak ya. Nah, lalu saya tanya sama anaknya Bang John, nak, saya mau tanya, bapakmu namanya siapa? Lalu anaknya Bang John ngomong gini, oh nama bapak saya itu Bapak. Menurut Bang John, anak Bang John pinter atau enggak? Yo, enggak. Gini Bang Gamal, boleh saya nanggapin? Ya, boleh, Saya silahkan. tertarik ya, makanya saya minta naik. Jadi gini Bang, kenapa nama itu yang tidak boleh yang 4 huruf itu tidak boleh diucapkan? Karena kita tidak pantas mengucapkan itu dengan sembarangan. Namanya itu disebutkan itu di tempat-tempat suci. Kayak tadi abang bilang, jangan membuang sampah dengan sembarangan. Kalau dia membuang tempat ke tong sampah itu tidak dilarang. Sama seperti kalau nama Yahweh itu Bang disebutkan di dalam bait Allah atau disebutkan di sinagoga, itu diperbolehkan Bang. Karena itu di tempat yang suci. Ya. Orang Israel itu pun juga mengucapkan nama itu di tempat-tempat sinagoga dan di tempat bait Allah. Kalau di luar, di dalam bait Allah, mereka tidak pernah mengucapkan nama itu. Ya, mereka mengucapkan nama Hashem atau Adonai. Jadi kalau kamu katakan itu harus diucapkan seperti dibawa di dalam komal-komal, itu sama saja kamu mengucapkan nama dia dengan sembarangan. Seperti tertulis dalam Keluaran 20 ayat 7. Jadi kamu perhatikan. Alkitab menulis namanya itu Bang, karena itu disebutkan di dalam kitab suci. Tetapi kalau pengucapannya tidak boleh. Kamu membaca Alkitab itu jangan seperti yang mana gitu loh. Makanya orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri tidak pernah mengucapkan nama itu dengan menyebutkan sembarangan. Makanya saya tidak pernah menyebut nama itu. Saya selalu menyebut Adonai, Hashem. Begitu Bang. Atau Yesus pun namanya itu dengan bahasa Indonesia Allah. Gitu. Baik. Kalau memang itu dilarang, pertanyaannya siapa yang melarang? Karena yang abang katakan itu adalah pernyataan manusia atau yang ada di Talmud, betul? Coba abang baca dulu Bang, Keluaran 20 ayat 7, apa itu katanya? Saya akan melawan dengan pernyataan saya yang pernyataan abang yang ada di 1 Tawarikh 16 ayat 8. Enggak, Berarti coba dulu Bang. Harus. Yang abang pahami di dalam Keluaran 20 ayat 7 itu gimana? Oke, kita baca ya, Keluaran 20 ayat 7 ya. Iya, Kita silakan buka Bang. aja. Keluaran 20 ayat 7. Ya, silakan Bang. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Oke. Itu ILT Abang pakai 3. ILT. Kita nggak apa-apa pakai ILT ya. Oke, kita pakai TB ya. Kita pakai TB. Saya buka TB nih. Jangan menyebut nama Tuhan, ya, Tuhan Allahmu, ya, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, kalau Anda membaca terjemahan LAI,
tidak mencari data dalam kitab yang asli, yang dalam berbahasa Ibrani, Anda nggak akan paham. Nggak akan paham. Jadi yang selama Nggak akan ini paham. Bang, oke gini Bang, yang tercatat, Bang ya, sekarang saya tanya, yang tercatat di dalam bahasa aslinya yang kita gunakan itu bahasa Ibrani apa bahasa Yunani? Untuk perjanjian lama, terutama Torah, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Oke, saya setuju. Kalau di dalam perjanjian baru, Dalam perjanjian baru masih dalam perdebatan, artinya tidak ada, sama-sama tidak ada autografnya. Saya mengklaim Ibrani, Anda mengklaim Yunani, otomatis tidak akan pernah ketemu. Karena Bang, memang coba tunjukkan Bang kalau Tunggu ada dulu, yang tunggu dulu, dari tunggu dulu. Ibrani Bang. Mau tanya sebentar dulu. Bang, boleh Bang? Tunggu Bang dulu, Krismas. tunggu dulu. Saya belum selesai. Jadi, kalau kita mau saling mempertentangkan perjanjian baru itu dalam bahasa apa, itu percuma Bang. Ngapain? Yang penting itu kabar keselamatannya. Kita jangan lari ke konteks itu dulu. Justru Kita itu, jangan lari ke Bang. konteks itu Justru dulu. itu. Makanya Tunggu justru itu dulu. kenapa orang-orang Kristen Gini Bang, di Indonesia Anda tidak mengajak memakai saya ke nama Keluaran itu. 20. Sebagian Anda mengajak besar, saya. bentar, Bang. Saya boleh nggak ngomong dulu Bang? Saya belum selesai masalahnya untuk Oke, menjelaskan. silakan Bang, silakan. Nah, Keluaran pasal 20 yang Anda sampaikan itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu artinya bukan menyebut namanya dengan sembarangan, tetapi arti yang sebenarnya adalah jangan engkau mengangkat namanya untuk kesia-siaan. Mengangkat itu artinya seperti membawa-bawa. Contoh, bersumpah, itu nggak boleh Bang. Kalau Abang mengatakan bahwa orang Yahudi tidak boleh memanggil namanya, itu karena ada Talmud. Lah, sedangkan di dalam kitab Tawarikh 1, tadi saya katakan, Tawarikh berapa tadi saya lupa. Bentar. 1 Tawarikh berapa Bang? 16 ayat 8 kayaknya. Apa Bang Robi, Bang Gamal? Oke, Yang bersyukurlah kepada Yahweh itu loh. oke, iya. 1 Tawarikh 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada dibaca, coba. Tuhan, ya. Panggillah namanya. Namanya siapa, Perkenalkanlah Bang? dan perbuatannya di antara bangsa-bangsa, gitu kan Kalau Bang? kata-kata di antara bangsa-bangsa itu artinya di sinagoga atau di semua tempat, Bang? Ya, diperkenalkan itu kepada bangsa-bangsa itu pasti di sinagoga, Bang. Atau Kok di di Bait Allah sinagoga? itu sendiri. Ya, tempat gini, Bang. Mana ada Bersyukurlah tulisannya di kepada bait suci? Tuhan. Nggak Bentar, ada, Bang. Bentar. Saya jelaskan ya, Bang ya. Makanya penjelasannya itu jangan dipotong-potong, Bang. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, ya. Namanya ini disebut apa, Bang? Siapa? Gak mungkin disebutkan namanya seperti yang tadi. Makanya kita merujuk Siapa? kepada Loh, kan aneh, Bang. Logikamu salah. Maaf, sorry, kali ini saya potong. Maaf, saya potong. Lah, Jadi jangan gini, gitu Bang. dong. Kita Kalau sedih- katakanlah panggilah namanya, mosok namanya nggak dipanggil, gimana menjelaskan Gini, ke orang? oke, dengar Sekarang dulu, ya, Bang. bagaimana Dengar orang dulu. akan tahu kalau namanya Yahweh? Bagaimana orang Ya, tahu namanya ini Yahweh? makanya, Bang. Kalau nama Yahweh aja tidak disebut. 1 Oke. Tawarikh 16 ayat 34 Apakah juga orang dituliskan. Oke, gini Bang, bentar Bang. Apakah orang Yahudi Bang, apakah orang Yahudi mengucapkan nama itu di sembarangan tempat atau di depan umum? Mereka mengatakan namanya itu yang Abang sebutkan. Kalau Itu saya nggak karena berani ada Talmud, menyebutkan Bang. sama seperti Bang, saya Bang. Kalau ditanya siapa nama bapakmu, ya, saya tidak akan berani mengatakan ini, aku bilang. Kenapa? Karena saya menghargai bapak saya sendiri gitu loh. Ya. Jadi saya langsung Oke, ada Bang, rasa saya mau hormat tanya, saya. bapakmu namanya siapa, Bang? Bapakmu namanya siapa, Ya, Bang? saya nggak mau nyebut gitu loh. Oh, nggak mau atau memang nggak tahu? Bukan nggak tahu. Pertanyaannya kan gitu. Karena nggak mau nyebut. Sekarang kalau Anda mengatakan Gini, nggak Bang. mau nyebut, Gini, kalau sekarang Anda saya mengatakan tanya nggak mau Bang, menyebut, Bang, apakah Bentar, Abang Bang. sederajat sama Kalau- Tuhan tunggu dengan dulu, menyebut tunggu dulu. nama Kenapa? dia? Jangan lari ke sana dulu. Bang Jangan Gamal, lari ke sana dulu. saya tanya dulu sama Bang Gamal, apakah nama Tuhan itu
Sama kayak abang memanggil saya misalnya Christmas atau Mikana. Karena kita ini sesama bang, sesama manusia. Kita Oke, sekarang beda saya mau dengan tanya Tuhan nih, Bang. bang. Saya mau tanya nih, Tuhan Bang. itu derajatnya lebih tinggi, makanya Oke, kita saya mau memanggil tanya nih, nama Bang. dia tidak sembarangan atau tidak Bang, saya mau menggunakan tanya. dengan kesia-siaan bang. Oke, Kesia-siaan saya mau itu tanya. bang, yang tadi abang tanya, bentar lu bang. Tadi abang bilang kesia-siaan itu perumpamaan tentang bersumpah. Oke. Bukan Kesia-siaan perumpamaan. juga bang.